Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riani dengan NIM 200222304, Prodi Administrasi Publik, Ruangan Reguler 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan statistik perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu data. Fakta yang ada di lapangan. Data dapat berupa peristiwa, kejadian, maupun fenomena alam yang berlangsung di masyarakat. Data dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Akan berubah menjadi informasi apabila keberadaannya mampu mengubah seseorang untuk melakukan sesuatu. Tindakan data sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Terbukti dengan data yang berperan sebagai informasi sehingga dapat dijadikan bahan untuk menetapkan kebijakan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu akurasi data. Strategi yang ditempuh bidang data dan litbang adalah sebagai berikut. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Pengumpulan data yang akurat perlu melalui kerjasama dengan BPS, karena memang sudah menjadi tugas BPS untuk menyediakan data akurat dan terpercaya secara nasional seperti penyusunan produk domestik regional bruto, yang kedua penyusunan daerah dalam angka dan kecamatan dalam angka, penyusunan indeks pembangunan manusia, penyusunan data yang berkaitan dengan sensus kependudukan, pengumpulan data melalui dinas atau instansi, kerjasama dengan lembaga pendidikan maupun LSM, pengumpulan data secara langsung, dan terakhir pengumpulan data melibatkan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap pertimbangan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Jenis-jenis data. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah jenis data yang diperoleh dengan melakukan kategorisasi. Dengan proses kategorisasi yang dilakukan, tentu akan memudahkan peneliti untuk mengambil data-data di lapangan. Selain itu, ciri-ciri dari data nominal harus memperhatikan urutan yang jelas. Satu pengukuran hanya mewakili satu kategori. Setiap kategori dianggap sama dan tidak bisa dioperasikan secara matematis. Selanjutnya yaitu data ordinal. Data ordinal adalah jenis data yang diambil dengan cara mengelompokkan peringkatan dan hubungan berdasarkan ranking. Ini disebut mirip seperti data nominal karena harus memperhatikan urutan data yang jelas. Namun data-data ordinal memiliki tingkatan dan tidak dianggap sama seperti data nominal. Tidak bisa dioperasikan secara matematis, namun data ordinal disebut sebagai skala data yang lebih tinggi dibandingkan data nominal. Selanjutnya data interval. Data interval adalah jenis data yang didapatkan dengan proses pengukuran, berbeda dengan data nominal dan data ordinal. Data interval tidak memiliki kategori apapun, namun data interval memiliki urutan bertingkat yang diberi nilai. Selain itu, data ini juga memiliki rentang interval tertentu yang dapat diukur. Data interval juga dapat diukur dengan uji statistik parametrik. Tak heran jika jenis data ini memiliki level pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan data ordinal. Selanjutnya, data rasio. Data rasio adalah jenis data yang didapatkan dengan proses pengukuran. Ini merupakan jenis skala data paling tinggi dibandingkan 3 data yang telah disebutkan sebelumnya. Data rasio berupa angka yang menunjukkan arti sesungguhnya. Dengan begitu, data ini memiliki angka 0 absolut karena memiliki angka yang jelas. Jenis data ini dapat diolah dengan operasi sistematis. Selanjutnya prinsip satu data. Satu data Indonesia adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagi pakaikan atau antara pengguna data. Satu data Indonesia memiliki 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, satu standar data, dan yang kedua, satu metadata baku, dan yang ketiga, interoperabilitas data, dan yang terakhir, referensi data.
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah Dewan Pengarah yang ada di tataran pemerintah pusat, pembina data dan wali data yang berada di pemerintah pusat dan daerah, serta wali data pendukung yang berada di daerah. Selain itu, ada Forum Satu Data yang berfungsi untuk menyepakati daftar data dan data prioritas. Lembaga Hukum dan Badan Hukum Publik, lembaga negara dan badan hukum publik yang meliputi Bank Indonesia, OJK, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.